Tuh. Gitu loh. Segitu amarahnya kah dia? Gitu loh. Segitu takutlah dia kasusnya terbongkar. Ingat, ini baru satu kasus. Ada belasan kasus di tangan saya. Tenang aja, tenang. Udah saya siapin semua belasan kasus. Ini baru satu kasus. Sehari sebelum dia masuk rumah sakit ya, sidang itu ya, dia statement gitu ya. Gue udah bilang kan berkali-kali. Waktu jauh sebelum sidang itu, gue udah kodein tuh Bang Hotman. Dengan omongan-omongan gue nyeleneh lah di grup. Dia apa di TikTok lah, TikTok dan Instagram. Bang Hotman gak usah ngurusin bas gue lagi. Dibekukan udah, dipecat dari KAI gue udah. Apalagi sih, dilaporin polisi gue udah di Mabes Polri. Gue bilang udah bahas yang lain aja, gak usah gue terus yang disudutkan. Gue bilang begitu sama Bang Hotman. Sudahlah Bang, bahas aja yang lain. Gak usah kau sebut-sebut saya terus. Masukin foto-foto saya dalam Instagram, statement, lalu ngomong lagi. Udah, gue bilang begitu waktu itu. Maksud gue tuh sudah stop, jangan bahas masalah itu. Kan semuanya udah, kemauan Bang Hotman itu udah diturutin semua sama negara. Kan gitu. Dari mulai dia keluar pengadilan Jakarta Utara, ya, dia bikin video meminta agar KAI mencabut berita acara sumpah gue, mencabut kartu anggota gue dan pengangkatan gue udah dicabut sama KAI, walaupun dalam tempo 2 hari kan gitu. Hari ini dia bikin video, 2 hari kemudian gue dicabut sama KAI. Gue udah ikhlas tuh, ya kan, nggak apa-apa lah, namanya gue lagi diuji kan. Tahu nggak lama, beberapa hari kemudian, nggak nyampe 2-3 hari, nyusul lagi bas tanggal 11-nya, dibekukan oleh pengadilan tinggi tanpa ada proses yang benar ya, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Gue di sidang etik juga belum. Sampai sekarang surat pembekuan gue juga belum ada di kantor. Surat pemecatan gue dari KAI juga belum pernah ada di kantor. Nah hal ini kan gue akhirnya merasa bahwa wah ini mungkin ujian buat gue kan gitu. Ya, begitu besarnya penjaliman yang terjadi terhadap diri gue gitu loh. Padahal gue ingin menegakkan hukum dan gue kapasitasnya kan sebagai pengacara. Kalau pengacara dibatasi pembelaan hukumnya terhadap kliennya, nanti akan berdampak buruk bagi pengacara-pengacara lain yang ingin membela kliennya. Akhirnya klien nanti dikit-dikit ditakut-takutin, pengacaranya juga ditakut-takutin oleh hakim di persidangan. Awas lo macam-macam mau bernasib sama seperti Firdaus, begitu terus. Nah ini sudah terjadi pada adik saya Jos Ekel. Dia bersidang di pengadilan Jakarta Selatan. Jos Ekel diancam sama hakim. Gitu loh. Diancam dengan kalimat kurang lebihnya, ingat ya, jangan arogan di sini. Ingat contoh si Firdaus. Jadi dijadikan contoh sekarang ini. Akhirnya pengacara-pengacara lainnya ini akan ditekan oleh hakim dengan hal yang sama. Kalau ini dibiarkan terus-menerus gitu loh. Karena di dalam hukum tata negara, ya, konsep caturwangsa, 4 pilar penegak hukum, pengacaralah yang berbeda dengan 3 pilar lainnya. Karena pengacara ini tidak bersama mereka. Pengacara ini di luar daripada mereka. Walaupun dalam caturwangsa mereka satu lingkup dalam dunia peradilan, dalam satu ruangan, tetapi mereka beda. Mereka berdiri sendiri sesuai dengan adagium officium nobile. Tidak ada mereka terkait dengan apapun. Maka hari ini ya hakim sudah berbicara bahwa awas kamu kalau keras-keras di pengadilan. Contohnya Firdaus sudah kami laporkan ke polisi dan akan kami penjarakan. Kurang lebihnya seperti itulah ancamannya. Kan ini kasihan kawan-kawan yang lain di seluruh Indonesia kalau seandainya dikit-dikit ditakut-takut dengan quantum of court. Yang sekarang ini quantum of court-nya pun kita belum tahu. Sejauh mana sih quantum of court itu dituangkan dalam undang-undang, kan belum ada. Belum ada aturan yang baku terkait itu, kecuali 2026 ya, itu sudah dipersiapkan untuk menjaga kewibawaan hakim. Kalau kita mengacu kepada perbuatan tidak menyenangkan seorang hakim, ya, diperlakukan oleh Bang Hotman dan Bang Rasman dan kawan-kawan misalnya, apakah seorang pejabat publik, penegak hukum yang digaji oleh negara bisa melaporkan, ya, melaporkan ornamen yang menjadi lingkup kerjanya, yaitu pengacara yang sedang mendapatkan kuasa? Apakah bisa?
Apakah hakim itu tidak bisa dikritik oleh teman sejawatnya seperti pengacara dan jaksa? Apakah hakim itu tidak boleh diprotes? Gitu loh. Apakah ada aturan dan undang-undang yang bisa membatasi emosi seseorang dalam suatu situasi spontan karena dipancing? Kalau ada undang-undang yang bisa mengikat ya atau membatasi emosi seseorang, maka saya anggap undang-undang itu masuk dalam undang-undang goib. Gitu loh. Undang-undang yang bisa menyelam dan mengunci emosi seseorang setiap saat. Kan emosi seseorang atau emosi atau sifat seseorang ini kan secara psikolog tidak bisa diukur dengan undang-undang dan tidak bisa dikankangi dengan undang-undang. Ketika tidak ada keadilan di situ, maka ya libidonya atau emosinya atau amarahnya akan naik, mengalahkan akal pikiran yang jernih. Gitu loh. Tapi kan narasi yang dibuat dengan konten juga abang harus dikarungin di bawah tiga kan karena konten atau statement abang sebagai anggapnya lawyer ya kan, dengan kata gue punya ini, tapi berbalik dia punya gelang, punya sepatu, gimana bang? Ya, Bang Hotman itu kan berbicara karungin mereka itu berarti gue berdua Pak Rasman. Karungi, bawa dia, tidak boleh bersidang lagi apa segala itu kan bahasa-bahasa yang sebenarnya melanggar etik juga. Kalau kita mau jujur kan, kita ini kan pengacara yang disumpah oleh negara. Beberapa kali dia pun melanggar etik kok, kata Bang Oto Hasibuan. Kata Bang Oto, dia berapa kali meminta kepada organisasi advokat agar menjinakkan gue sebagai etik juga, itu dia udah salah. Karena secara live dia tidak menggunakan surat dan lain-lain. Tapi ya biarlah, hukum Indonesia udah begini kan. Udah capek kita. Ya saya dibahasakan oleh Bang Hotman, dikarungin lah, dibuang lah, dimasukin rumah sakit jiwa lah, gini-gini ya. Saya dengan Bang Rasman mungkin, tapi saya mewakili diri saya sekarang. Saya sebenarnya keberatan dengan bahasa itu. Gitu loh. Segitu amarahnya kah dia? Gitu loh. Segitu takutlah dia kasusnya terbongkar. Ingat, ini baru satu kasus. Ada belasan kasus di tangan saya. Tenang aja, tenang. Udah saya siapin semua belasan kasus. Ini baru satu kasus. Ya. Jadi maksud saya, janganlah ngancem-ngancem seperti itu. Yang akhirnya kan mungkin karena saya darah daging Sultan Bima ya. Biasanya tradisi di kampung kami itu ketika anak cucu Sultan itu diserang dan mereka sudah diam, masih diserang juga, biasanya ada dam. Dam itu ada bala dari Karuhun. Kalau di sana itu namanya prafu. Jadi anak cucu Sultan ini dijaga oleh Allah SWT melalui prafu-prafu itu. Gitu loh. Kalau prafunya sudah masuk, biasanya yang udah dialami oleh orang-orang, biasanya ya, kalau nggak meninggal sakit, biasanya. Itu di Bima, gitu. Itu yang terjadi pada anak cucu Sultan, gitu. Misalnya anak cucu Sultan udah terlalu dihina, dijolimi, akhirnya rakyatnya menghina, datanglah banjir besar, ya kan, menghancurkan satu kampung itu. Ini cerita-cerita zaman dulu kala ya, gitu loh. Itu juga terjadi di zaman-zaman saat ini, gitu. Ketika keluarga Sultan Bima itu digituin, akhirnya prafunya datang. Kita nggak bergerak apa-apa. Kata orang kita nyantet apa, mana bisa gue nyantet? Nyantet dari mana? Gue hanya bisa berdoa, ya Allah, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ma'amruhu ija arda. Kan ngomong gitu. Baru gue diam, berserah diri pada Allah SWT. Gitu loh. Artinya di situ hanya itu yang bisa kita minta. Ketika kita udah berdiam, orang terus saja menggunakan kesombongannya, akhirnya yang terjadi ya mungkin, kan gue nggak tahu, atau mungkin Bang Hotman itu kelelahan juga karena mikirin bukti-buktinya ini udah mengarah-ngarah kepada memojokkan dia, kan bisa jadi dia tensinya naik, atau secara biologis atau ilmu kedokteran dia itu terserang psikologisnya kan gitu. Artinya di sini ya kita banyak hal lah di situ. Tapi jangan larikan ke hal yang mistis karena gue nggak tahu urusan mistis kan gitu. Cuman biasanya cucunya Sultan itu biasanya keluarga besar Sultan. Biasa kalau digitu-gituin dia udah diam, ada bala biasanya ya. Tapi gue nggak lari ke situ lah. Gue tetap melihatnya Bang Hotman ini udah capek kan gitu, dan tersita energinya karena masalah ini. Gitu. Bisa masalah ini, tapi kan konten narasi yang dibuat, ya kan itu hanya kan konteks sakit hati atau gimana. Tapi kan secara hukum manusia kan berbuat hukum. Tapi kan dia konten atau narasi yang dibuat sindiran dengan kata sepatu, disamain nama sepatu dengan harga ratusan juta. Yeah. Enggak, kalau gue ini kan menanggapinya dari beberapa kontennya
Bang Hotman Paris ya lebih mengarah ke Bang Rasman, nggak ke gue sebenarnya. Gue tuh hanya Bang Rasman efek sebenarnya. Dari setiap gue baca memang kan musuh bebuyutan Bang Hotman kan Bang Rasman. Gue kan nggak pernah musuhan sama Bang Hotman. Baru menerima kasus ini aja gue jadi begini kan gitu. Gue sama Bang Hotman gak ada masalah selama ini. Paling nyindir begitu karena gue mencari perhatian Bang Hotman agar bisa diskusi kan gitu. Nggak ada gue benci sama Bang Hotman sampai sekarang. Nggak ada. Dari semua video yang gue baca itu tentang sindiran Bang Hotman mengarahnya ke Bang Rasman. Nggak ke gue gitu loh. Hanya saja mirip sama gue gitu keadaannya. Tapi kalau nggak salah bukan atas nama ada Firdaus dan Rasman gitu. Iya, makanya kan gue bilang lebih berat ke Bang Rasman. Tetap ke gue juga iya gitu loh. Ya karena kan memang yang jadi bahan pembicaraan saat ini kan dari 33 pengacaranya Bang Hotman kan gue yang memang sering speak up melawan. Memang gue disiapkan oleh Bang Rasman untuk melawan mereka kan gitu. Ini semuanya selamatnya karena bas gue dibekukan. Maka pengacara-pengacara lain berani berbicara. Untungnya mereka itu bas gue dibekukan. Kalau bas gue nggak dibekukan, gue lipet mereka. Asli gue lipet. Siapa aja, gue lipet lah, gue bantah gitu loh. Gue bantah habis itu. Tapi kan gue nggak mau. Udah biar aja lah mereka cari panggung ya kan.